Bukan kita ambil minyak dari tanah habis, gas dari tanah habis, tidak. Selama ada matahari dan selama ada hujan, tiap tahun kita bisa panen solar. Banyak negara iri sama Indonesia. Banyak negara iri sama Indonesia. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lagi kabar yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari hubungan geopolitik Indonesia yang semakin ditempel dengan negara-negara asing guys. Bahkan kali ini negara yang letaknya sangat jauh dari Indonesia yaitu Kanada telah menemui Panglima Kuarmada II TNI Angkatan Laut dan bahkan mengatakan bahwa kini pemerintah Kanada memandang Indonesia sebagai suatu negara penting bagi strategi di Indo-Pasifik. Nah lantas pertanyaannya, mengapa tiba-tiba Kanada memandang negara kita Indonesia sebagai negara penting nih guys? Apakah maksudnya, tujuannya, dan keperluannya? Setelah ini kita bahas. Kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap datang dari calon pemimpin baru Indonesia yaitu Pak Prabowo yang menyarankan bahwa saat ini banyak negara asing yang iri dengan Indonesia guys. Pasalnya jika negara lain kini banyak yang hanya masih mengandalkan sumber daya alam migasnya yang sewaktu-waktu bakal habis jika terus disedot. Maka Indonesia, Pak Prabowo katakan, memiliki sumber energi bahan bakar minyak yang tak bakal habis-habis guys. Dimana salah satunya beliau sebutkan adalah BBM dari Singkong. Nah lantas bagaimanakah pernyataan lengkap Pak Prabowo mengenai negara-negara asing yang iri dengan Indonesia ini? Penasaran beritanya? Cius, tanpa banyak bicara, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu guys. Banyak negara iri sama Indonesia. Oke, kabar pertama datang dari negara jauh Indonesia yaitu Kanada yang tiba-tiba datang dan menyatakan bahwa negara kita Indonesia kini merupakan negara penting bagi mereka guys, yaitu bagi Kanada, terutama untuk strateginya di Indo-Pasifik. Nah ada apa nih guys? Kira-kira strategi apa maksudnya? Oke, dikutip dari sumber-sumber berita berikut, tak main-main guys. Dalam pernyataannya ini, Duta Besar Kanada yaitu Mr. Jesse Dutton ternyata baru-baru ini pada Selasa 27 Februari 2024 kemarin telah mengunjungi Panglima Kuarmada atau Pangkuarmada II yaitu Laksamana Madya Deni Hendrata, di mana tujuannya adalah untuk mempererat hubungan antara kedua negara, terutama antara TNI Angkatan Laut dengan Angkatan Laut Kanada guys. Nah kayaknya ada bau-bau Kanada mau ikut panas-panasan di Laut China Selatan nih, kalau kayak gini ceritanya guys. Bahkan Dubes Kanada ini yaitu Mr. Dutton berharap adanya peningkatan kerjasama di berbagai bidang. Dalam hal ini di pertahanan dengan menggelar latihan bersama maupun pendidikan dengan melibatkan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Kanada. Beliau pun mengatakan bahwa Kanada akan melaksanakan dan menggiatkan latihan-latihan maupun pendidikan-pendidikan yang melibatkan kedua negara, ujar Mr. Jesse Dutton. Dikutip dari keterangan Dispen Kuarmada II pada Rabu 28 Februari 2023 kemarin. Nah jadi sepertinya bakal akan ada nih keterlibatan dan kehadiran Kanada di wilayah Indo-Pasifik nih guys, terutama yang lagi panas sepertinya ya, dimana lagi kalau bukan Laut China Selatan. Dan pertanyaannya, apakah Kanada ingin menggait Indonesia untuk bersama-sama menentang hegemoni China di Laut China Selatan, atau sedang mengumpulkan informasi dari Indonesia? Silakan kalian adu mulut di kolom komentar guys. Oke, kemudian kabar kedua yang tak kalah mantap kini datang dari Menhan Indonesia, calon pemimpin Indonesia yang baru-baru ini menyatakan bahwa banyak negara yang iri dengan Indonesia guys. Nah hati-hati nih, kalau banyak yang iri nggak kuat kuda-kuda terus kena sliding ya amsong guys, patah juga kakinya ya kan. Oke, dikutip dari sumber berita berikut, hal ini pun disebutkan Pak Prabowo dalam orasi ilmiah saat wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI di Bandung, Jawa Barat. Beliau pun mengatakan bahwa etanol dari sawit singkong
hingga tebu bisa menjadi bahan baku untuk menggantikan bahan bakar minyak atau BBM dan dapat menjadikan Indonesia melakukan swasembada energi dan bikin negara lain iri guys. Ia menjelaskan bahwa energi terbarukan itu bisa bersumber dari sejumlah tanaman yang tumbuh subur di Indonesia, sehingga kedepannya tak perlu lagi mengambil dari bahan baku fosil alias tak perlu lagi mengebor migas dari dalam tanah guys. Jadi Pak Prabowo menargetkan di masa depan sumber energi Indonesia akan berasal dari tanaman yang dapat tumbuh subur di Indonesia. Beliau katakan kita nanti green energy dan kita akan swasembada energi. Bensin dari mana? Dari etanol. Etanol dari mana? Dari tebu dan singkong, ujar beliau. Nah lanjut dia katakan bahwa nanti kita bukan lagi ambil minyak dari tanah terus habis, ambil gas dari tanah terus habis, tapi dia katakan selama ada matahari dan selama ada hujan, tiap tahun kita bisa panen solar dan banyak negara iri sama Indonesia, ujar Pak Prabowo. Banyak negara iri sama Indonesia. Nah lanjut beliau pun menilai bahwa energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil guys. Dan lanjut Pak Prabowo pun mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik. Indonesia bisa mengubah BBM jenis biodiesel seluruhnya berbahan baku dari kelapa sawit alias B100, dan itu artinya yang bahan bakunya full 100% dari kelapa sawit guys. Dan praktis dia katakan bahwa hal ini bisa menghentikan impor bahan bakar dari luar negeri. Beliau tegaskan kita sudah bisa bikin B100 artinya biodiesel dari kelapa sawit 100%. Bisa kita bayangkan nggak? Kita tidak akan impor lagi solar dari luar negeri karena kita bisa produksi kelapa sawit sekarang 48 juta ton, ujar beliau. Bukan kaleng-kaleng guys. Artinya sumber bahan baku kita sudah sangat banyak. Jadi ketika negara-negara lain sibuk terus mengebor dan menyedot sumber daya alam gasnya sampai kemudian habis, Indonesia di saat itu mungkin sudah berjaya dengan sumber bahan bakar barunya guys, yaitu bahan bakar dari kelapa sawit bahkan sampai ke tebu hingga singkong. Dan kalau terus digeber bisa jadi negara kita Indonesia bakal menjadi pusat sumber bahan bakar baru dunia di masa depan guys. Sawit banyak, ubi tebu banyak, nikel pun juga banyak guys. Jadi tinggal bagaimana pemerintah kita kini mampu mengelola semua kekayaan alam Indonesia untuk membuatnya lebih baik, untuk membuat negara Indonesia menjadi negara maju dan negara superpower. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.